Yesus Tuhan tolong. Oh, Tuhan tolong. Aduh. Aduh, ada yang jaga di belakang, Kak. Lima anggota. Dari pagi sampai sore itu 5 kepala. Dari kemarin punya itu semua jumlah 6 kepala. Kami yang kasih itu. Disclaimer, video ini disusun untuk tujuan dokumentasi dan arsip informasi publik. Isi video sepenuhnya merepresentasikan pernyataan dan klaim dari pihak yang mengeluarkannya, yaitu manajemen Markas Pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Narasi dari channel YouTube Manuskrip Papua tidak dimaksudkan untuk membenarkan, mempromosikan, maupun memverifikasi kebenaran klaim yang tercantum di dalamnya. Penyesuaian istilah dilakukan agar sesuai dengan pedoman komunitas YouTube dan standar kesesuaian konten publik. Yang jelas kami akan siap eksekusi atau dia datang, kami juga beli, kami juga punya senjata sudah lengkap. Dan terbukti bahwa mereka negara, tapi kami hari ini juga tembak 5. Itu kekuatan pasukan baru kita bisa ada. Jadi tadi mereka akan lemparkan basuka sini tapi tidak akan meledak. Sebuah insiden baku tembak dilaporkan terjadi pada tanggal 30 dan 31 Oktober tahun 2025 di Yahukimo, Papua. Dalam peristiwa tersebut, pasukan keamanan Indonesia disebut melakukan tindakan militer menggunakan peluncur bom roket tanam, granat pelontar, dan bazooka. Pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, melaporkan tidak ada korban di pihak mereka. Pada tanggal 31 Oktober tahun 2025, terjadi konfrontasi bersenjata antara TPNPB Komando Daerah Pertahanan 16 Yahukimo dan Tentara Nasional Indonesia, TNI, serta Kepolisian Republik Indonesia, Polri, di wilayah Jalan Gunung. Pasukan keamanan Indonesia dilaporkan melakukan serangan ke arah markas TPNPB di wilayah tersebut. Militer dan Kepolisian Indonesia dikabarkan mengerahkan personel dengan kekuatan penuh menuju Jalan Gunung pada pukul 4.00 waktu Papua, menggunakan 5 kendaraan roda 2. Saat pasukan tiba di Kaliteh sekitar pukul 5.00 pagi, penjaga TPNPB sempat membiarkan mereka melintas. Namun setelah pasukan tiba di lokasi, TPNPB dilaporkan memblokir jalan dan mengepung pasukan Indonesia di sekitar Kaliteh, sehingga mereka tidak dapat kembali ke kota. Kontak senjata pun terjadi antara pukul 5.00 pagi hingga pukul 15.00 sore waktu Papua. Dalam pertempuran tersebut, TPNPB mengklaim berhasil melumpuhkan 5 anggota militer Indonesia. 1 orang di atas mobil perintis dan 4 lainnya saat baku tembak berlangsung. Sebagai balasan, pasukan Indonesia disebut menembakkan bom roket dan bazooka ke arah pos penjagaan TPNPB, namun TPNPB melaporkan tidak ada korban di pihak mereka. Sejak pagi hingga sore hari, tembakan dari pihak militer Indonesia dilaporkan terus diarahkan ke posisi TPNPB menggunakan bazooka dan senjata minimi. Senjata minimi adalah senapan mesin ringan, bahasa Inggris light machine gun, yang berasal dari Belgia dan diproduksi oleh perusahaan FN Herstal. Konfrontasi ini disebut berlangsung di bawah pimpinan Panglima Brigadir Jenderal Elikius Kobak dan Komandan Operasi Mayor Kopitua Heluka. Pertempuran melibatkan 3 batalion TPNPB, Batalion HSI di bawah Kolonel Enos Kobak, Batalion Yalenang di bawah Kolonel Eson Sonyap, dan Batalion Sisibia di bawah Kolonel Yosua Sobolim dengan dukungan Komandan Lapangan Sisibia Kempes Matuan. 2 kompi tambahan, yaitu Kompi Kinbusa dan Kompi Busupla, juga dilaporkan turut terlibat. Menurut laporan TPNPB, pasukan Indonesia yang dikepung sejak pagi dengan cara pasukan TPNPB menebang pohon untuk memblokir jalan. Namun akhirnya, pasukan Indonesia berhasil keluar dari wilayah tersebut dengan menggunakan sensor untuk membersihkan hambatan di jalan dan kembali ke kota. TPNPB Kodap 16 Yahukimo menyerukan kepada pihak militer Indonesia, termasuk Kepala Operasi Damai Kartens, Kapolres Yahukimo, dan Komandan Distrik Militer Yahukimo, agar tidak menutupi laporan mengenai 5 anggota mereka yang disebut tertembak dalam insiden di Jalan Gunung. TPNPB juga mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Papua dengan merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan.
Mereka menilai Indonesia inkonsisten karena mendukung kemerdekaan Palestina, tetapi, menurut klaim mereka, masih menjajah bangsa Papua selama 62 tahun. TPNPB Kodap 16 Yahukimo menyatakan akan terus melakukan perlawanan terhadap militer Indonesia jika kondisi tersebut berlanjut. Sebelumnya, pada hari Kamis tanggal 30 Oktober tahun 2025, pasukan TPNPB dari Batalion Sisibia, Kompi Kinbusa, dan Kompi Busupla dilaporkan melumpuhkan satu anggota brigad mobil di wilayah Paradiso pada pukul 23.34 waktu Papua. Dari rangkaian peristiwa tanggal 30 dan 31 Oktober tahun 2025, TPNPB Kodap 16 Yahukimo di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Elikius Kobak mengklaim telah melumpuhkan total 6 anggota militer Indonesia. Atas peristiwa tersebut, TPNPB Kodap 16 Yahukimo secara resmi menyatakan bertanggung jawab. TPN! TPN! Oke, selamat sore. Hari ini kami Kodam 16 Yahukimo di bawah pimpinan Brigadir Elikius Kobak dan Komandan Operasi Umum Kopitua Heluka, kami di bawah pimpinan 3 batalion dan 2 kompi kami jam 5.00 sampai jam 3.20 telah selesai berhenti. Itu kami tentara dengan tentara yang kami perang, dan kami juga ada tewaskan 5 orang. Itu kami 3 batalion dengan 2 kompi, namanya nanti masing-masing yang akan sebut. Tapi saya sampaikan bahwa 3 batalion dengan 2 kompi yang kami akan lakukan, dan juga kami akan siap, yang jelas kami akan siap eksekusi atau dia datang, kami juga beli, kami juga punya senjata sudah lengkap, dan terbukti bahwa mereka negara, tapi kami hari ini juga tembak 5. Dan juga kami tidak pakai ini, kami senjata biasa saja. Militer pakai begini, bom, granat, apa semua, kamera drone, dan kasihnya, tetapi kami tidak kena. Kami 3 batalion dengan 2 kompi kita tidak kena. Jadi, kalau mau datang, silakan datang. Kami tetap posisi ada di sini. Kami akan tunggu Anda untuk kedatangan. Kami siap beli, kami tidak takut kemana-mana. Kami tetap pada posisi di tempat. Maka itu kau datang. Jadi kami siap bertanggung jawab 3 batalion dengan 2 kompi, dan juga Komandan Operasi Kodam 16 Yahukimo Kopitua Heluka, dan juga Komandan Panglima Kodam 16 Yahukimo Elikius Kobak. Kami siap bertanggung jawab. Dan juga 2 batalion akan sebut nama sendiri dengan 2 kompi akan sebut nama, saya juga sebut nama batalion. Saya siap bertanggung jawab. Kami akan tembak 5 orang. Nama saya Eno Senjol. Itu saya siap tanggung jawab. Saya kasih kesempatan kepada teman saya. Siap. Siap dulu. Siap. Siap dulu. Siap. Kabuak. Mereka. Oke, siap. Saya sebagai ketua batalion Jalenang. Kamu sudah tahu saya punya nama Javan nih, Jale itu. Yang punya media sudah tahu tuh. Hari ini saya turun di lapangan. Dan di bawah pimpinan Kodam 16 Yahukimo, Brigadir Elikius Kobak. Dan Komandan Operasi Umum Kopitua Heluka. Di bawah pimpinan mereka kita 2 batalion tanpa 2 kompi. 3 batalion tanpa 2 kompi kita turun di lapangan. Memang hari ini kita eksekusi 5 orang, itu memang kita yang lakukan. 2 kepala yang di KRT ada perampasan. Nah, sendiri buat, dan kita sendiri buat 3 batalion itu. Perampasannya peluru 12 butir. Oh, peluru 13 butir. Tambah HT 1 buah nih. Ini dari Kalite. Dari punya. Jadi memang kita sudah kasih itu 2 kepala baru perampasannya ini. Jadi besok kau jangan coba-coba. Kalau mau datang jangan serangan di masyarakat. Kau datang cari kita. Kita negara dengan tentara saja. Sekian dan terima kasih. Wah. Angkat tangan kiri. DPNPB? Siapa? DPNPB? Siapa? Papua? Merah. Papua? Merah. Wah, nakurah. Kami dari Sisipia kemarin, tadi perang itu bukan dari sini, dari tadi tidak. Kemarin itu kami dari Batalion Sisipia kasih jatuh kepala di mana? Di Paradiso. Paradiso itu kami yang di Batalion Sisipia yang kasih jatuh.
Terus lanjut naik di Jalan Kunung dari Kalite sampai di Buatan Kalipondo. Itu berapa batalion? 3 batalion bersama 2 kompi. Kami yang serang, kami yang berang. Terus semua jumlah 5 anggota. Tadi pagi sampai sore itu 5 kepala. Dari kemarin punya itu semua jumlah 6 kepala. Kami yang kasih jatuh. Dari saya sekian. Terima kasih. DPNBW? Siap. DPNBW? Siap. Papua? Merdeka. Papua? Merdeka. Ya. Saya Kompi Korab Ginpusam Komando Markus Maluke. Saya sebagai Komandan Operasi Unit Kobak. Dari kemarin kita turun di dalam kota di Jalan Bardiso itu ada perintah saya dengan sesuatu yang kita lakukan. Bersama dengan Kompi Pusup lah kami yang kerjasama baru kita turun lapangan. Sampai jam 5 pagi sampai kita berhenti jam 3 sore itu kami yang lakukan 3 batalion dengan 2 kompi. Jadi orang sendiri tapi kok jadi pampol di bawah, kok telepon lain-lain, kok datang ke sini, di sini bicara lain, di bawah bicara lain, kok stop, hari ini kok stop, kok cari makan enak-enak di mana baru kok cari apa DPNBB di sini, kok jadi DPNBB tapi di bawah itu kok jadi orang lain lagi, itu stop sampai di sini. Kalau ada mau cari saya cari di sini, sampai dari Komandan Operasi Unit Kobak sekian. TPN? Siap. TPN? Siap. Oke. Roni. Berapa? TPN? Siap. TPN? Siap. Selamat sore, sekian dan terima kasih. Selamat beristirahat.